Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'du. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Syarah Manzumatul Qawaid Al-Fiqhiyah li Fadilatid Dr. Mansur Ibn Muhammad As-Su'ub hafizahullah taala yang mensyarah Manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah li Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Baik, sekarang kita masuk ke bait yang selanjutnya, yaitu bait ke 16 ya. Bait yang ke-16 di halaman 77. Fi qaulin nazim walaysa wajibun bila qtidari wala muharramun ma'attirari. Taib. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ingin menyampaikan kepada kita dua kaidah penting yang ada dalam bait ini. Yang mana dua kaidah ini merupakan kaidah mundarijah, ya, kaidah cabang. Kaidah yang diambil dari perincian kaidah yang kita bahas kemarin, yaitu al-masyaqqah tajlibut taisir. Kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir, sebagaimana kita jelaskan kemarin, bahwasanya dia adalah salah satu dari kaidah al-khams al-kubra, dan di bawahnya ada cabang-cabangnya. Maka ya, di antara cabang-cabang dari kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir adalah dua kaidah yang akan kita bahas sekarang. Taib. Jadi An-Nazim mengatakan walaysa wajibun. Tidak ada yang namanya kewajiban, hal-hal yang wajib, bila iqtidari, tanpa adanya kudrah. Iqtidar itu artinya kudrah, kemampuan. Ya, artinya kalau tidak ada kemampuan maka tidak ada kewajiban. Ya, hal-hal yang wajib bagi antum menjadi sirna dikarenakan tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Ya, Anda katakan kepada antum misalkan, ya, geser meja itu ke pojok. Ya, mejanya berat dan antum, ya, badan antum sehat, ya, punya kekuatan untuk mendorong itu, maka hukumnya wajib antum melakukan itu. Tapi kalau tangan antum patah misalkan, atau luka, ya, atau sedang sakit, antum tidak punya kekuatan untuk mendorong meja itu, maka perintah untuk mendorong meja tidak lagi wajib bagi antum. Begitu juga fahmul mukhalafah dari kaidah ini, wala muharramun ma'attirari. Tidak ada namanya yang haram ma'attirari jika disertai dengan, ya, ittirar. Ittirar itu darurah. Ya, ittirar itu darurah. Nah, jadi wajibun itu lawannya muharramun. Iqtidar lawannya ittirar. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya satu kaidah, ya. Ya, kadang digabung dia, ya, kadang dipisah. Di sini kita pisah. Jadi walaysa wajibun bila iqtidari. Tidak ada yang wajib tanpa adanya kesanggupan, dan tidak ada namanya yang haram, ya, jika disertai dengan, ya, ketidakmampuan atau darurat. Artinya kalau kondisi darurat nggak ada itu istilah halal haram, tidak ada istilah haram. Ya, ketika sedang safar, ya, kemudian, ya, antum tidak kehabisan bekal dan tidak ada makanan selain bangkai, ya, maka bangkai itu yang tadinya muharram, ya, menjadi halal bagi antum, ya, ma'at tirar. Kenapa? Karena di situ adanya ad-darurah, adanya ittirar. Nah, istamala hadzal baitu ala qa'idataini muhimmatain. Kaidah ini mengandung dua, ya, bait ini mengandung dua kaidah penting. Yang pertama, annahu la wajiba ma'al ajzi. Yang kedua, la muharrama ma'ad darurah. La wajiba ma'al ajzi, tidak ada hal yang wajib jika disertai dengan ketidakmampuan. Al-ajaz itu artinya ketidakmampuan. Ya, ajuz artinya orang yang tidak mampu. Ya. Nah, itu kaidah yang pertama. Kemudian kaidah yang kedua, la muharrama ma'ad darurah.
Wahatani al-qaidatani. Ya. Dan dua kaidah ini tubayyinani laka yusra syariati. Dua kaidah ini menjelaskan kepada antum yusra syariah, ya, kemudahan pada syariat, ya. Wa rahmatallahi ta'ala, dan menjelaskan juga kepada kita akan kasih sayang Allah, ya. Jadi Allah meskipun memerintahkan kita banyak hal, melarang kita dari banyak hal, tapi ada kondisi-kondisi di mana ya kita diperbolehkan untuk melanggar hal itu. Ya, hukum asalnya adalah kita melakukan perintah, meninggalkan larangan. Tapi dalam kondisi-kondisi darurat, ya diperbolehkan kita melakukan larangan, ya, atau meninggalkan perintah. Ini merupakan bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, haitsu lam yu'tham al-ibadu ala wajibin ajizu an fi'lihi au muharramin uturru ila fi'lihi. Ya. Dari mana kita katakan ini menunjukkan akan kemudahan syariat dan rahmat dari Allah? Yaitu tatkala lam yu'sam al-ibad. Ya, para hamba tidak berdosa. Lam yu'sam artinya tidak berdosa. Ala wajibin ajizu an fi'lihi. Ya, tidak berdosa atas sebuah kewajiban yang tidak mampu mereka lakukan. Au muharramin, atau mereka juga tidak berdosa atas sebuah hal yang haram, utturu ila fi'lihi, yang terpaksa mereka lakukan. Kewajiban yang tidak mampu dilakukan dan keharaman yang terpaksa dilakukan. Dua hal ini harusnya akan menyebabkan orang berdosa. Ya, kewajiban ditinggalkan kan berdosa. Keharaman dilakukan kan berdosa. Ya. Tapi ya, dalam kondisi-kondisi tertentu, itu kondisi darurat, ya Allah Subhanahu wa taala menampakkan akan kasih sayangnya, ya, juga menunjukkan akan kemudahan syariatnya dengan tidak memberikan atau tidak ya mengatakan mereka berdosa dalam kondisi ini. Baik, dan dua kaidah ini akan kita bahas ya secara terpisah. Wal kalamu alaihi ma ya'ti fit tafsilatil atiyah. Pembicaraan dan pembahasan dua kaidah ini ya akan kita bahas secara perincian-perincian berikut ini. Kita mulai dari yang pertama. Al-qaidatul ula la wajiba ma'al ajzi. Ajzi ya, bukan ajri. Ya, tambahkan titik di zai. Kita bahas kaidah yang pertama, la wajiba ma'al ajzi. Tidak ada perkara yang wajib jika disertai dengan ketidakmampuan. Nah, harus kita tahu dulu apa itu wajib. Ya. Ya. Al-wajib fil lughah yutlaqu ala ma'anin. Secara etimologi, secara bahasa, wajib itu memiliki banyak makna. Yang dimutlakan untuk ma'anin. Ma'anin itu jamak dari maknan. Minha as-saqit wa minha al-lazim. Ya, dua di antara makna wajib adalah as-saqit, yang ya, jatuh, ya. Ya, juga bermakna al-lazim, ya, yang pasti, yang harus. Ya, maka wajib artinya perkara yang ya pasti, yang harus. Baik. Nah, jadi wajib juga bermakna saqit, sesuatu yang jatuh. Karena sesuatu kalau sudah jatuh sudah pasti. Ya, ranting pohon kalau masih di atas pohon, ya masih banyak kemungkinan yang akan bisa terjadi. Entah dia patah kah, ya, tapi kalau dia sudah jatuh, ya, ya dia sudah jatuh, sudah tetap, dia nggak kemana-mana lagi. Ya, kalau masih atas pohon, ketiup angin, mungkin bisa dia bergeser sana kemari. Ya, tapi sudah jatuh ke lantai, ke tanah, ya dia tidak bisa kemana-mana lagi. Wajib, ya sakit. Nah, ya, makanya di dalam Al-Quran dikatakan faida wajabat junubuha fakulu minha wa atimul qani'a wal mu'tar. Ya, di surat Al-Hajj dikatakan ya kalau kalian menyembelih unta, ya faida wajabat junubuha, kalau dia telah ya wajabat junubuha, telah bahasa kita telah roboh, ya, wajabat junub, wajabat artinya sakotot, ya. Ya, nah kalau kita katakan daun-daun berguguran, kita katakan wajabat al-awraq.
Ya, wajabat awraqus syajar. Nah, ya. Jadi secara bahasa al-wajib bimana as-sakit atau al-lazim. Nah, artinya sesuatu yang pasti, sesuatu yang harus, mau tidak mau harus dilakukan. Baik. Kemudian secara istilah, ya, ya istilah ini diambil dari definisi di kitab-kitab usul fikih, ya, di antaranya kitabnya Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali ketika mendefinisikan al-wajib, beliau mengatakan ma talaba syari'u fi'lahu talaban jaziman. Ya. Ya, nanti kita belajar di usul fikih al-ahkam at-taklifiyah yang 5, apa itu wajib, apa itu sunnah, apa itu mubah. Nah, definisinya masing-masing nanti. Nah, wajib definisinya secara istilah begini. Ma talaba syari', sesuatu yang asyari'. Asyari' itu maksudnya pembuat syariat, ya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga kembalinya kepada Nabi SAW, tentunya berdasarkan wahyu dari Allah. Ma talaba syari'u fi'lahu, sesuatu yang diminta oleh sang pembuat syariat untuk dilakukan, ya, kalau minta untuk ditinggalkan itu haram, ya. Tapi ini sesuatu yang syariat meminta kita untuk melakukannya, talaban jaziman, dengan permintaan yang tegas. Ya, ini bedanya dengan sunnah, ya. Kalau sunnah permintaannya tidak tegas, ya, hanya sifatnya anjuran. Kalau wajib sifatnya tegas. Kas-salatil mafruḍah, semisal salat wajib. Wa hukmuhu, hukum dari al-wajib adalah, artinya konsekuensinya apa kalau kita katakan ini wajib, ini wajib, ini wajib, mananya apa? Jadi kalau kita mengatakan baca Quran wajib misalkan, atau antum mengatakan salat ini wajib, ibadah ini wajib, maka konsekuensi dari ucapan itu apa? Annahu yusabu fa'iluhu imtisalan wa yastahiqqu, ya, wa yustahaqqu al-iqabu tarikuhu. Afwan, wa yastahiqqu al-iqaba tarikuhu. Annahu yusabu fa'iluhu. Ya, fa'ilnya, pelakunya yusabu dapat pahala imtisalan. Tapi kalau dia melakukannya karena ketaatan. Imtisalan artinya ta'atan. Ya, jadi kalau ada orang melakukan perkara yang wajib karena atas dasar taat, bukan karena terpaksa, bukan karena ikut-ikutan, maka dapat pahala. Wa yastahiqqul iqaba tarikuhu. Dan sebaliknya, orang yang meninggalkannya, tariknya, ya, orang yang tariku, ya, maka dia berhak mendapatkan iqab, ya, berhak mendapatkan hukuman, dosa maksudnya. Ya, jadi pelakunya, ya, mendapatkan pahala kalau dia melakukan atas dasar ketaatan, dan orang yang meninggalkannya mendapatkan dosa. Taib. Itu konsekuensinya kalau kita mengatakan suatu ibadah itu wajib. Maka tidak boleh kita bermudah-mudahan mengatakan ini hukumnya wajib, ini hukumnya wajib, tanpa kita ketahui dalilnya. Karena konsekuensinya dapat pahala apa tidak, gitu. Ya. Wal muradu huna, dan yang dimaksud dengan wajib di sini adalah annal asla fil wajibi ilzamul amali bih. Maksudnya hukum asal dalam perkara yang wajib itu adalah ilzam. Tadi kan mana wajib itu lazim, ya. Ilzamul amal bihi artinya mengharuskan, ya, amalnya. Hukum asal dari perkara yang wajib itu adalah keharusan untuk melakukannya. Ya, ilzam itu artinya lazim, lazim artinya keharusan. Lakin hadal ilzamu yaskutu indal ajzi anhu wa ta'azzur. Ya, akan tetapi ilzam ini, pengharusan ini gugur, ya, ketika, ya, ada ketidakmampuan atau ada uzur. Nah, ya, itu maksudnya. Dalil dari kaidah ini adalah apa? Qauluhu ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Ya, surat At-Taghabun ayat yang kedua, ya, afwan, ayat yang ke-16, fattaqullaha mastata'tum. Dan bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, kalau dari sunnah, ya, dalilnya adalah hadis Abu Hurairah, "Idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum." Jika aku perintahkan kalian dengan sesuatu, maka lakukanlah dia sesuai dengan kemampuan kalian. Fa'tu minhu. Ya, fa'tu minhu artinya lakukanlah. Fa'alu, ya, mastata'tum.
Fa idza ajiza an fi'lil wajibi saqata anhu. Ya, kalau seorang hamba tidak mampu untuk melakukan yang wajib, maka gugur. Wa hadza suqutu, dan gugurnya perkara yang wajib dalam syariat itu datang dalam dua sisi. Ya, kita katakan gugur kewajiban itu maksudnya apa? Ya, tidak wajib lagi dan melakukan, tapi ada dua sisi. Ya, gugur kewajiban itu ada dua sisi. Yang pertama namanya isqatun ila badal, yang kedua namanya isqatun bila badal. Ya, pengguguran yang disertai dengan adanya penggantian. Ya, isqat bila badal, pengguguran tanpa ada badal, ada penggantiannya. Nah, digugurkan dan dikasih ganti. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, digugurkan tapi nggak dikasih ganti, gitu. Nah, kan ada ibadah-ibadah yang ya kalau kita lakukan ya nggak mampu, oh dikasih pengganti, lakukan yang lain, gitu. Contohnya, ya ajiza anil ma'i fayasqutu ila tayammum fatayammum badal. Ya, tidak mampu menggunakan air karena sakit misalkan atau karena tidak ada air, maka gugurlah air itu, ya berubah menjadi tayamum. Nah, maka tayamum inilah badal. Ya, yang gugur adalah apa? Air. Ya, air berwudu itu gugur diganti menjadi tayamum. Ini badal, ada badalnya, ada penggantinya. Ya. Contoh yang kedua, ajiza anis salati qa'iman fa innahu yusalli jalisan fal julusu badal. Ya, tidak mampu sholat berdiri, ya, sholat berdiri ini hukum asalnya, maka dia sholat dengan cara duduk, maka duduk inilah badal. Nah, yang ketiga, hajjun mutamatti'an wa ajiza anil hadi fayaskutu anhu ila siyam. Ya, orang haji, haji tamattu, ya, haji itu ada haji kiron, ada ifrad, ada tamattu. Ada orang haji tamattu wa ajiza anil hadi, dan dia tidak mampu untuk al-hadiyu, menyembelih, ya, maka diganti dengan asyam. Itu kalau hajinya haji tamattu, ya, siam ganti dengan, ya, diganti dengan puasa menyembelihnya itu. Nah, ini kan gugur hal-hal ini, ya. Hal-hal ini gugur, ya. Yang pertama penggunaan air itu gugur, kemudian sholat dengan berdiri juga gugur, kemudian menyembelih gugur. Tiga hal ini gugur, tapi dikasih ganti. Apa gantinya? Air diganti dengan tayamum, ya, sholat berdiri diganti dengan sholat duduk, ya, kemudian menyembelih diganti dengan puasa. Ya, ini pengguguran, tapi ada badalnya, ada gantinya. Ya, misalkan antum nggak belajar hari ini, diganti dengan hari yang lain, berarti belajar hari ini isqat, ya, ya diganti dengan hari lain, ya, badalnya itu. Taib. Dan yang kedua isqatun bila badal. Contohnya misalkan sukutul hajj anil fakir, gugurnya haji dari orang yang miskin. Ya, orang miskin nggak punya harta, gugur haji itu. Bisa nggak diganti haji itu dengan yang lain? Nah, yang sesuai dengan kemampuannya nggak ada. Ya, kalau dia tetap miskin ya tidak akan wajib terus gitu meskipun seumur hidupnya. Wal maridu bila badal. Ya, begitu juga orang yang sakit, dia punya harta tapi dia sakit, ya, maka haji bagi dia gugur dan nggak perlu dia menggantinya dengan yang lain. Ya. Wasuqutul wudu'i anil musalli idza lam yajid ma'an yatawadda'u bihi wala turaban yatayammamu bihi. Begitu juga gugurnya wudu bagi orang yang hendak salat dan dia tidak mendapati air, tidak juga mendapati tanah untuk tayamum. Ya. Nah, orang yang seperti ini gugur wudunya. Ya, menurut pendapat dalam mazhab Hambali, ya orang kalau tidak ada air, kemudian tidak ada tanah untuk tayamum, dan ini ya karena pendapat Hambali kan tayamum itu harus pakai turab, yang pernah kita bahas di Fiqh Muyassar ya. Nah, sedangkan kalau dalam mazhab Syafi'i boleh dengan segala benda yang ada di atas permukaan bumi. Nah, jadi tidak ada celah untuk tidak tayamum kalau dalam mazhab Syafi'i. Nah, dalam mazhab Hambali dikatakan gugur wudunya kalau nggak ada air, ya, nggak ada tanah untuk tayamum. Ya, faqad qala ba'du ahli ilmi tasqutu anhu bila badal. Nah, sebagian ulama mengatakan tasqutu anhu bila badal, gugur tanpa ada badal. Berarti boleh dia salat tanpa berwudu. Ya, ini menurut pendapat sebagian ahli ilmi, sebagian ulama. Sebagian lain mengatakan ya pendapat yang beda-beda. Baik, ini dua contohnya. Ya, gugurnya haji dan gugurnya wudu tanpa ada badal.
Ya. Contoh yang kedua, itu contoh bagian pertama. Contoh yang kedua, suqutu tawafil wada'i anil haidi idha hadat qablahu fayasqutu anha bila badal. Ya, gugurnya kewajiban tawaf wada bagi perempuan yang haid, ya, idha hadat qablahu, jika dia ya, haid sebelum tawaf, ya, tawaf itu. Fayasqutu anha bila badal. Maka tawaf wada itu, tawaf wada itu tawaf yang terakhir ya. Ya, fayasqutu anha bila badal, ya, maka ya gugurlah kewajiban tawaf itu bagi ya, perempuan tadi, ya, perempuan yang sedang haid. Nah, kemudian ya, wa bihadza ta'lamu annal wajiba mu'allaqun bil qudrah. Ya, di sini kita ketahui bahwasanya perkara yang wajib itu mu'allaq, terikat dengan kemampuan. Ya, artinya ada kemampuan maka ada kewajiban. Ya, kemampuan nol maka kewajiban juga nol. Ya, di atas dasar kemampuan dulu. Ya, kudroh. Fa idza kana qadiran lazimahu. Kalau dia mampu maka wajib. Wa in ajza anhu saqat. Tapi kalau tidak mampu maka gugur. Wa hadza amun fi kulli wajibin. Nah, ini umum dalam segala perkara yang wajib. Ingat, perkara yang wajib, bukan perkara yang sunnah. Ya. Nah, kaidah ini hanya berlaku pada seluruh perkara-perkara yang wajib. Kalau perkara yang sunnah, ya, tidak ada ya apa namanya, tidak ada yang istilahnya kondisi darurat kalau dalam perkara yang sunnah. Ya, karena perkara yang sunnah sifatnya hanya anjuran saja. Baik, itu al-qaidah al-ula. Ya. Kaidah yang pertama yaitu la wajibah ma'al ajzi. Kita masuk kaidah yang kedua, la muharrama ma'ad darurah, atau istilah lainnya ad-darurat tubihul mahzurat. Nah, kaidah yang kedua mungkin ini lebih masyhur dari yang pertama, la muharrama ma'ad darurah. Tidak ada perkara yang haram jika disertai dengan kedaruratan, keterpaksaan. Atau redaksi lainnya ad-darurat, ini lebih masyhur redaksinya, ad-darurat tubihu al-mahzurat. Ad-darurat ini perkara-perkara yang darurat. Tubihu dari kata mubah ya. Abaha yubihu, dhamir hiya jadinya tubihu. Ya, tubihu dari kata mubah, membolehkan. Al-mahzurat, perkara-perkara yang mahzur. Mahzur itu artinya haram ya. Mahzur itu nama lain dari muharram. Nanti ad-darurat tubihu al-muharramat, gitu ya. Perkara-perkara yang darurat itu membolehkan hal-hal yang haram. Ya, jadi hal yang haram itu kan hukum asalnya nggak boleh, tapi dalam kondisi darurat dia menjadi boleh. Nah, al-muharram lugatan aslut tahrim yadullu al-mana. Ya. Al-muharram secara bahasa diambil dari kata at-tahrim, menunjukkan akan mana. Ya. Ya, mana itu artinya ya, larangan. Jadi muharram itu artinya larangan. Makanya Masjidil Haram ya. Ya, jadi ada larangan-larangan yang berlaku ya di situ yang tidak berlaku di tempat-tempat yang lain. Misalkan larangan ya di tanah haram itu larangan tidak boleh menebang pohon, ya, tidak boleh berburu. Ya, di tanah-tanah yang lain boleh berburu, di Indonesia misalkan boleh berburu, atau di perbatasan-perbatasan Makkah Madinah boleh berburu. Nah, tapi di tanah haram tidak boleh. Kenapa dinamakan tanah haram? Karena adanya mana, adanya larangan-larangan itu. Nah, maka sesuatu yang ada larangannya di situ dinamakan muharram, ya, yang dilarang. Nah, bulan Muharram ya dilarang berperang di situ. Nah, wasilahan manaha anhu syari'u nahyan jaziman bihi, lawan dari wajib ya. Nah, secara istilah adalah manaha anhu syari', sesuatu yang syariat melarang kita darinya, nahyan jaziman bihi, dengan larangan yang jazim, ya, larangan yang tegas. Ya, contohnya zina, syurbil khamr, ghibah. Ini kan larangannya tegas semua. Ya, dari mana kita tahu larangannya tegas? Ya, dalilnya jelas, ada ancaman dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah. Nah, wa hukmuhu annahu yusabu tariku imtithalan wa yastahiqul iqaba fa'iluhu. Kebalikan dari wajib,
ya, justru orang yang meninggalkannya mendapatkan pahala, ya, kalau dia meninggalkannya karena dasar ketaatan dan berhak mendapatkan dosa orang yang melakukannya. Nah, perhatikan kata imtisalan, ya, artinya taatan tadi. Orang yang meninggalkannya dapat pahala. Kalau dia melakukannya karena ketaatan, ya, dia meninggalkan itu atas dasar taat kepada Allah. Dia tidak minum khamar karena dia tahu, ya, Allah tidak menyukai hal itu. Nah, ini namanya dapat pahala orang yang seperti itu. Nah, tapi kalau dia meninggalkannya karena memang nggak suka, ya nggak dapat pahala. Nah, itu pentingnya ilmu niat di situ, agar segala hal-hal yang kita tinggalkan itu justru bernilai pahala di sisi Allah. Wa manal qaidah, dan makna dari kaidah ad-darurat tubihul mahdurat, annal asla fil muharrami annahu la yajuzu fi'lu. Hukum asal pada hal-hal yang haram adalah jelas nggak boleh dilakukan. Ya, sebagaimana dalam Al-Quran, wa manahakum anhu fantahu, apa yang aku larang kepada kalian maka entahu, ya, berhenti kalian melakukannya, jangan dilakukan lagi. Ya, illa, tapi ada kecualiannya, ada pengecualiannya. Annahu yustasna min dzalika halad darurah. Ya, ya, diperkecualikan dari situ halud darurah. Halu apa? Bukan halal. Halud darurah, kondisi darurat. Fa innahu yubahu lahu fi'lul muharrami. Ya, dalam perkara darurat diperbolehkan bagi seorang hamba untuk melakukan hal-hal yang haram. Daliluhu ma taqaddama minal adillah fil qaidatil ula. Dalilnya adalah, ya, dalil di kaidah pertama tadi itu dalil juga untuk kaidah yang kedua. Ya, ditambah lagi dalil yang lain, waqad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma ilaih. Dan sungguh Allah telah, ya, melalui para nabinya telah memperincikan bagi kalian apa yang haram dan apa yang kalian terpaksa untuk melakukannya. Nantinya boleh berarti. Ya, kecuali hal-hal yang terpaksa kalian untuk melakukan. Jadi Allah itu sudah jelaskan ini halal, ini haram. Ya, ya, yang haram nggak boleh dilakukan. Ya, kecuali matturirtum ilai. Kecuali kalau kalian dalam kondisi terdesak, kondisi darurat. Nah, di ayat yang lain Allah katakan wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Ya, dan Allah tidak pernah menjadikan bagi kalian dalam agama ini ada haraj. Haraj itu maknanya masyaqqah, kesulitan. Nah, makanya, ya, sudah pernah kita ambil ya, ad-din asy-syariah mabniyatun ala, ya, at-taisir. Ya, bahwasanya Islam itu dibangun di atas kemudahan-kemudahan. Nah, maka segala hal yang mengandung kesulitan, Islam tidak mengajak kepada hal itu. Baik. Wad-darurah hiya al-masyaqqatu asy-syadidatu allati la yatahammaluha jinsu bani Adam. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan, ya, sesuatu itu dikatakan darurat? Jangan dikit-dikit darurat, ya. Ya, males sholat dibilangnya darurat. Ya, alasan-alasan saja. Karena istilah darurat ini kan istilah yang relatif gitu ya. Ya. Nah, maka darurat secara definitif itu adalah al-masyaqqatus syadidah. Dia di atasnya masyaqqah. Masyaqqah itu kesulitan. Ya, antum pusing misalkan. Ya, tapi tetap memaksa hadir ke kelas. Masyaqqah itu. Tapi nggak sampai level darurat. Level darurat kalau antum pingsan. Ya, gimana mau hadir ke kelas? Nah, itu. Nah, jadi kalau masyaqqah, ya, bertambah-tambah sampai ke level darurat namanya. Ya, makanya darurat itu adalah al-masyaqqah yang asyadidah, bukan al-masyaqqah saja. Allati la yatahammaluha jinsu bani Adam, yang tidak mampu ditanggung oleh manusia, ya, oleh anak Adam. Tidak mampu ditanggung oleh anak Adam. Taib. Nah, jadi secara manusiawi susah untuk ditanggung hal itu. Nah, itu namanya darurat. Wa qad taqarrara fi syari'ati annahu idza turra al-mukallafu li fi'lil muharrami ubiha lahu li ajli darurah. Maka telah tetap di dalam syariat bahwasanya jika seorang mukallaf terpaksa untuk melakukan hal yang haram, diperbolehkan bagi dia hal yang haram tersebut li ajli darurah, karena adanya perkara darurat itu. Wa li hada amtsilatun wa suwarun adidah. Ya, di sini ada beberapa gambaran kasusnya. Ya. Nah, contoh-contoh dan gambaran kasusnya. Yang pertama, ibahatu aklil maitah inda faqdi ta'ami lidaf'il halak. Diperbolehkan memakan bangkai atau hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah
Ya, bangkai itu nggak mesti yang busuk, enggak. Kalau busuk ya jelas nggak boleh dimakan ya. Ya, busuk maksudnya sampai ada ulatnya, itu ya jelas memudorotkan kalau dimakan. Kalau kita mengatakan bangkai itu maksudnya ya antum ke tengah hutan menemukan hewan ya mati, dagingnya masih segar, masih bisa dimakan. Dan antum nggak tahu kan matinya gara-gara apa. Ya, nggak mungkin gara-gara disembelih kan. Antum nggak lihat ada bekas sembelihan di situ. Nah, dia mati mungkin karena kecapean atau karena diserang hewan buas misalkan. Nah, bangkai kan hukumnya itu. Jadi jangan dipahami bangkai itu hanya yang busuk saja, tidak. Ya, baik. Jadi diperbolehkan memakan bangkai, ya, hewan yang disembelih tanpa penyembelihan syar'i, inda faqdit ta'ami, ketika tidak ada makanan. Ya, lidaf'il halak, ya, untuk mencegah al-halak, kebinasaan. Ya, ya, kebinasaan maksudnya kematian. Yang kalau nggak makan sekarang meninggal gitu. Nah, ya, takarannya bagaimana? Makan bangkai itu boleh nggak? Ya, ngambil banyak-banyak. Ya, sampai kenyang full gitu. Ya, atau ngambil bekal buat di perjalanan selanjutnya. Boleh nggak? Ya boleh. Nah, maka itu nanti kita bahas di kaidah selanjutnya bahwasanya perkara darurat itu tuqaddar biqadariha. Ya, ada takarannya. Ya, jadi nggak semua kaidah itu harus satu pahami, harus satu amalkan satu persatu nggak. Ya, setiap kaidah itu harus ya digabung secara keseluruhan. Baik. Ya, itu yang pertama. Boleh mengkonsumsi daging bangkai kalau tidak ada makanan. Dan yang kedua, ibahatul ghibah li maslahatin syar'iyyatin ka ghibatul fajir wal mubtadi wa nahwi. Diperbolehkan menggibah ya, karena maslahat syar'iyah. Ya, karena maslahat syar'iyah. Perhatikan maslahat syariah bukan maslahat duniawiyah ya. Lagi batal fajir, ya, misalkan menggibah orang yang fajir, ya, ya, atau mubtadi atau pelaku mubtadi, ya, pelaku ya, bid'ah, ahli bid'ah gitu, dan yang semisal dan mereka. Nah, orang yang fajir itu maksudnya orang yang melampaui batas secara terang-terangan, itu orang fajir namanya. Ya, karena fajaro secara bahasa itu artinya melanggar batas. Ya. Nah, orang yang fajir itu ya, beda dengan orang yang kafir ya. Orang kafir itu sama sekali tidak beriman kepada Allah. Orang fajir itu masih mengakui Allah, masih beriman secara zahir, ya, tapi dia melakukan dosa, dosa besar gitu ya, tanpa rasa takut, atau dia melakukannya terang-terangan, ya, ya, atau bahkan mengajak orang lain, itu namanya fajir. Nah, ya, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Fujjar itu jamak dari fajir. Nah, nah, jadi boleh kita menggibah orang-orang yang fajir itu. Tujuannya ada maslahat syariahnya. Enggak lihat orang fajir langsung digibah, enggak. Lihat dulu ada maslahatnya enggak untuk pas digibah itu gitu. Misalkan dia adalah orang yang dianggap ya ulama oleh banyak orang, dijadikan panutan. Ya, ternyata dia melakukan kemaksiatan secara terang-terangan, ya, bahkan bangga dengan hal itu. Ya, sudah kita nasihati, sudah tegakkan hujah, masih saja melakukan itu. Nah, di situ boleh kita menggibahnya. Tujuannya apa? Tujuannya agar ya, umat tidak terperdaya dan mengikuti ucapan-ucapannya. Baik. Nah, contoh yang ketiga, ibahatu syurbil khamri idza ghassa fi ta'am wa laysa indahu ghayruhu liyadfa fi ghassatihi li'annahu muttar lidzalik. Bolehnya mengkonsumsi khamar idza ghassa fi ta'am, kalau dia menetes ke makanan. Ya. Jadi dia kecampur dengan makanan kita. Ya, si khamar ini. Ya, sekarang kan banyak makanan-makanan yang ya dimasak dengan dicampur khamar. Ya. Nah, walaysa indahu ghairuhu, ya, oh bukan, Gusto di sini Gusto, oh pakai V ya, bukan pakai ya, li. Nah, oh Gusto fi ta'am di sini maksudnya tersedak. Ya, apa? Ya, bukan menetes, yang tersedak. Ya, bolehnya minum khamar ya ketika dia Gusto fi ta'am. Ya, Gusto fi ta'am itu yang tersedak. Nggak bisa nafas. Ya, lagi makan, ya, dia tersedak dan nggak ada air putih di sampingnya, yang ada hanya sebotol khamar, ya. Nah, tidak ada yang lain untuk yadfa bihi ghassatah, ya, li'annahu muttar lidzalik, maka boleh dia minum khamar itu.
ya, sekadar untuk ya menghentikan ya tersedaknya itu. Ya, makanan nyangkut gitu ya di lehernya, nggak bisa nafas gitu. Baik. Dan yang keempat, ibahatu daf'is sa'il walau bil qatl yajuz wala yu'akhad bidzalika li ajli ad-darurah. Nah, kemudian contoh yang keempat, ibahatu daf'is sa'il, diperbolehkan untuk ya daf'i as-sa'il. Nah, apa mana sa'il di sini? Walau bil qatl wala yu'akhad bidzalika li ajli ad-darurah. Ibahatu daf'is sa'il walau bil qatl. Oh, alam apa mana sa'il di sini? Kalau dia isim fa'il dari kata sekolah, berarti seharusnya mananya sesuatu yang menerjang atau menerkam. Nah, Allah alam nomor 4 ini anak nggak paham. Nah, saya tanda dulu. Dia anak cari mananya. Baik. Ya, cukup 3 ini sebagai contoh dulu ya. Ya, boleh mengkonsumsi bangkai ketika kondisi darurat, ya, bolehnya menggibah karena ada masalah syariat, ya, bolehnya minum khamar ketika ya, kondisi darurat yaitu tersedak makanan. Fi hadhil halah ay ad-darurah la takunu muharramatan alaihi bila jaizah. Dalam kondisi seperti ini maksudnya kondisi darurat, ya, maka dia tidak haram. Ya, bila jaizah, ya, bal jaizah, bahkan menjadi jaizah boleh. Syaikhul Ibnu Taimiyah mengatakan dalam Majmu' al-Fatawa, kama yajibu aklul maitati inda ad-dururah fa innahu wajibun inda al-a'immatil arba'ah wa jumhuril ulama. Waqad qala Masruq man ittara ila aklil maitah falam yakul hatta mata dakhala an-nar. Nah, berarti kan di situ. Ya. Wajib hukumnya untuk memakan bangkai dalam kondisi darurat itu. Ya, makan bangkai kok jadi wajib gimana? Ya, kenapa? Ya karena kondisinya darurat. Ya, wajibun indal a'immatil arba'ah, wajib menurut imam yang 4 itu. Ya, dalam mazhab Hanafi, Hambali, Syafi'i, Maliki semua mengatakan wajib mengonsumsi bangkai di situ dalam kondisi darurat. Qala Masruq, ya seorang ulama bernama Masruq mengatakan man ittara ila aklil maitah falam yakul hatta mat. Barang siapa yang terpaksa untuk memakan bangkai tapi dia nggak mau memakannya, ya, sengaja biar mati, ya hatta mat dakhala nar. Itu semisal seperti bunuh diri, mati. Ya, dan masuk dalam neraka. Nah, kenapa? Li'annahu yajibu hifdzu nafsihi minal halak. Ya, karena kita punya kewajiban untuk menjaga jiwa ini dari al-halak. Nah, itu sama saja dengan orang yang membunuh dirinya gitu. Taib, ya. Padahal an-nafs itu salah satu dari ad-daruratul khams yang pernah kita pelajari itu. Ya. Ad-daruratul khams itu salah satunya adalah hifzu an-nafs. Nah, wa sabaqa anna ba'da ar-rukhasi qad yajibu fi'luha, dan harus dipahami ikhwah bahwasanya ada rukhsah itu yang wajib dilakukan, ada juga yang ya apa namanya tidak harus gitu. Nah, yang wajib dilakukan ya terkadang menjadi wajib dilakukan misalkan syurbil khamr lidaf'il ghussah allati qad tu'addi ilal maut. Ya, misalkan tadi minum khamar untuk mencegah tersedak tadi, ghussah tadi tersedak ya. Allati qad tu'addi ilal maut, yang bisa jadi tersedak itu mengantarkan dia kepada kematiannya. Wa ba'duha qad yubahu fi'luha. Ya, sebagian lain mengatakan ya kalau tadi kan mengatakan wajib ya minum khamar itu. Sebagian lain mengatakan boleh dan minum khamar itu. Nah, ya, boleh dia minum khamar beda dengan wajib minum ya. Ya, apa konsekuensinya? Kalau Anda mengatakan wajib minum berarti ya tidak boleh dia melakukan wasilah-wasilah lain selain minum khamar itu. Tapi kalau boleh minum khamar berarti boleh melakukan wasilah-wasilah lain. Ya, wasilah-wasilah lain ya semisal menekan, ya minta bantuan orang untuk menekan, ya tahu ya antum kalau ada orang tersedak itu dipeluk di belakang kemudian ditekan itu ya, ya dipeluk dengan ibu jari genggam gitu di bawah hati ya, eh, 3 jari kalau nggak salah ya di bawah tulang perut itu ya, bisa ditekan ya. Nah, ya itu kan salah satu wasilah kalau orang tersedak makanan, ya, biar makanannya bisa keluar tidak menghambat jalur pernapasan lagi.
Baik. Lakin yunabbah huna ila anna ahlal ilmi yadhkuruna lirtikabil muharram bi ajli darurah syurutan. Perhatikan ikhwah, jangan bermudah-mudahan. Oh, ini darurat. Ya, bermudah-mudahan. Bahkan para ulama mengatakan ya, orang yang bermudah-mudahan dalam perkara darurat, ya, itu menunjukkan kekurangan pada imannya. Ya, bermudah-mudahan dalam perkara darurat itu menunjukkan kelemahan iman. Ya, misalkan dalam kondisi ya, terpaksa mengonsumsi daging bangkai tadi, ya, dia bermudah-mudahan dalam mengonsumsi daging bangkai. Artinya, ya, dia merasa justru ini adalah nikmat ya, dan sebagainya. Ya, bahkan dia ngambil bekal dari situ, dari bangkai itu, ya, bermudah-mudahan gitu mengkonsumsinya. Padahal ya darurat itu kan ya ada takarannya. Ya, hanya boleh dilakukan sesuai dengan takarannya. Kalau sudah lebih dari takarannya maka ini hukumnya sudah tidak boleh lagi. Baik. Maka di sini antum harus catat ini baik-baik. 4 syarat bolehnya melanggar yang haram dalam kondisi darurat. Untuk kasih judul di samping ini. 4 syarat bolehnya melanggar yang haram dalam kondisi darurat. Ya, ini penting ini. Yang pertama syaratnya adalah antakunad daruratu qa'imatan la muntadharatan. Yang pertama adalah harus kondisi darurat itu qa'imah, sudah terjadi. La muntadharah. Ya, bukan perkara yang ditunggu. Ya, antum sebelum safar berpikir, wah nanti kayaknya kita akan terkena perkara darurat ini. Nah, itu muntazoroh namanya. Belum terjadi, ditunggu. Ya, maka itu tidak terhitung darurat. Harus perkara daruratnya sudah terjadi atau sedang antum alami. Ya, itu perkara daruratnya. Bukan perkara yang muntazoroh, ya, yang diharapkan terjadi. Baik. Ya, jadi kalau perkara daruratnya belum terjadi, ya, terjadinya besok misalkan, untuk sedang safar, yang tersesat di gurun pasir, ya, tapi makanan masih ada untuk hari ini. Ya, berarti perkara daruratnya belum terjadi. Perkara daruratnya besok. Kalau antum besok belum ketemu sumber makanan, ya maka besok antum akan ya terkena perkara darurat gitu. Nah, perhatikan itu ya. Jadi kalau lagi tersesat, hari pertama nih tersesat, makanan masih ada. Tapi makanan antum hanya cukup untuk hari ini saja. Nah, dalam kondisi itu antum ketemu dengan bangkai. Ya, apa yang antum lakukan? Apakah antum makan bangkai itu ya dengan pikiran ya besok kita nggak ada makanan ini, ya udah bangkai ini kita makan sekarang? Nggak boleh begitu. Karena harus perkara daruratnya sudah tegak dulu. Ya, kapan perkara darurat itu tegak? Ya ketika sumber makanan antum habis. Gitu. Ketika sumber makanan habis. Maka darurat yang kita maksudkan adalah ya, di hari yang kedua sumber makanan sudah habis dan ada bangkai. Nah, di situ. Nah, ya, di situ dia. Bagaimana kalau diambil? Ya, bangkainya diambil di hari pertama untuk dikonsumsi di hari kedua. Boleh atau tidak seperti itu? Nggak dimakan, diambil aja dulu. Nah, dengan anggapan kalau besok kita nggak dapat sumber makanan, kita makan bangkai. Boleh atau tidak? Nah, sebagian ulama memperbolehkan di situ. Ya, tapi kalau tidak, ya kalau besoknya ternyata tidak lagi dalam kondisi darurat, besoknya ternyata sudah dapat sumber makanan, maka bangkai itu wajib dibuang. Ya, tidak boleh dikonsumsi. Nah, kemudian yang kedua, syarat yang kedua bolehnya melakukan atau melanggar keharaman dalam kondisi darurat adalah an yurtakaba minal muharrami bimiqdarid darurah. Yaitu dia melanggar perkara yang haram itu sesuai dengan takaran daruratnya. Ya, sesuai dengan perkara takaran daruratnya. Ya. Ini hampir meninggal karena tidak makan-makan, bekal habis. Ada daging bangkai. Kemudian dia makan itu sampai dia sendawa kekenyangan. Bukan begitu. Ya, dia hanya boleh makan bangkai itu secukupnya agar dia tidak meninggal aja gitu. Sesuai dengan takarannya, ya, takarannya. Jangan sampai malah sampai sendawa. Sendawa itu kan sudah menunjukkan dia ya sangat kekenyangan sekali.
Nah, wa ya'ti bayanuha, dan akan ada penjelasan syarat yang kedua ini nanti di bait yang ke-17. Ya, ad-darurat tuqaddar biqadariha. Kemudian yang syarat yang ketiga, an la yakuna hunaka wasilatan minal mubahat. Kama law kana indahu ma'un wa khamrun fayadfa al-gussatu bil ma'. Ya, fayadfa'u al-gussata bil ma'. Syarat yang kedua adalah tidak boleh ada wasilah lain yang mubah. Contohnya antum tersedak makanan tadi. Di depan antum ya ada segelas khamar, ada juga segelas air putih. Ya, antum dalam kondisi tersedak. Nah, kan di situ ada segelas air putih, maka wajib hukumnya antum pilih yang air putih, nggak boleh pilih yang khamr, karena ini bukan perkara darurat. Ya, memang perkara darurat, tapi ada wasilah yang lain yang mubah di situ. Ada alternatif lain, yaitu ya air putih. Baik. Kemudian syarat yang keempat, an yakuna ad-dararu fil mahdzur alladhi sayaqdumu alaih aqalla min ad-dararil waqi halad darurah. An yakuna ad-darar fil mahdzur, ya, syarat yang keempat adalah mudarat yang akan dia dapatkan dalam perkara yang haram yang akan dia lakukan itu lebih sedikit dari mudarat al-waqi halad darurah yang terjadi dalam kondisi darurat itu. Ya, misalkan ya, dalam kondisi sedang tersesat tadi, antum ya perkara daruratnya kan sedang sangat lapar sekali, kalau tidak makan sekarang kemungkinan besar akan mati. Nah, ada daging bangkai di situ. Nah, makan daging bangkai ini kan ada mudaratnya juga. Sakit perut misalkan, tapi antum masih hidup gitu. Masih hidup. Artinya berarti mudarat dari makan bangkai itu lebih sedikit daripada mudarat tidak makan. Kalau antum tidak makan, mudaratnya meninggal. Ya. Ya, kalau antum makan ada juga mudaratnya, sakit perut. Nah, sekadar sakit perut doang, tidak sampai meninggal. Ya, maka antum pilih ya mudaratnya lebih sedikit, ya, untuk makan daging bangkai itu. Nah, itu syaratnya ya. Haruslah mudaratnya lebih sedikit gitu. Bagaimana kalau sebaliknya lebih besar? Ya, ya. Kalau nggak makan, ya antum meninggal. Ya, kalau antum makan juga meninggal, misalkan. Ya, karena dagingnya daging hewan berbisa, misalkan. Ya, kalau begitu ya nggak boleh dimakan. Ya, nggak boleh dimakan. Ya, atau sama aja gitu. Ya. Ya, karena kita makan tujuannya untuk menghindar dari mudarat yang lebih besar. Kalau ternyata mudaratnya sama saja atau lebih besar dari mudarat yang sedang kita alami atau yang kita khawatirkan, ya buat apa gitu. Ya, mafhum ya. Nah, itu dia ya 4 ya syarat dari ya bolehnya melakukan perkara yang haram dalam kondisi darurat. Ya, apalkan baik-baik kondisi yang 4 ini. Nah, jadi agar nanti kalau untuk menyampaikan ya, kajian ada bertanya, ya Ustaz boleh nggak melakukan ini dalam kondisi darurat? Ya jangan mudah-mudahan mengatakan boleh. Ya sampai situ doang. Ya sampaikan boleh dengan 4 syarat. Syarat ini jelaskan. Nah, kemudian permasalahan ada pertanyaan di sini. Ya. Fa idza lam yakun hunaka darurah lakin hunaka hajah fa hal yajuzu irtikabul muharram lil hajah? Nah, permasalahannya adalah dalam satu kasus. Di kasus ini lam yakun hunaka darurah. Bukan perkara darurat, enggak mendesak. Tapi ada kebutuhan untuk melakukan hal yang haram. Butuh dengan darurat itu beda. Butuh itu di bawahnya darurat. Ya, apa hukumnya? Boleh nggak kita lakukan? Ya, ada kebutuhan untuk melanggar keharaman ini, melakukan hal yang haram ini. Butuh kita untuk melakukan itu. Ya, tapi tidak sampai ke level darurat. Nah, apa hukumnya? Jawabannya adalah al-aslu annal muharrama la tubihuhul hajah. Hukum asalnya, perkara yang haram itu tidak menjadi mubah karena adanya kebutuhan. Ya, ya. Antum ya butuh sesuatu, ya, tidak mesti sampai ke level darurat. Ya, kadang level darurat. Ya, kalau kondisi tersesat tadi level darurat itu. Ya, butuh sesuatu tidak sampai ke level itu gitu. Ya. Nah, maka hukum asalnya enggak. Ya, jawabannya tidak boleh.
Ya, tidak boleh melakukan hal yang haram karena ya meskipun ada kebutuhan untuk melakukannya. Nah, tapi ada pengecualian dalam dua kasus. Illa annahu yustasna min dzalika halatan. Ada dua kondisi ya di mana kita diperbolehkan untuk melakukan hal yang haram ya disebabkan kondisi hajah, bukan kondisi darurat. Ya. Kalau karena kondisi darurat sepakat kita boleh hukumnya. Ya. Boleh melanggar yang haram dalam kondisi darurat. Kalau dalam kondisi hajah bagaimana? Ya, hukum asalnya tidak boleh. Ya. Lah, tadi ya kita katakan tidak boleh kecuali dua kondisi ini. Yang pertama, idza kana tahrimul muharram min babi tahrimil wasail fa innal hajata tubihuhu. Kalau pengharaman hal yang haram itu termasuk dalam pembahasan tahrimul wasail. Perhatikan baik-baik. Tahrimul wasail artinya pengharaman wasilah. Ya. Jadi bukan zatnya yang haram, tapi karena dia adalah pengantar kepada yang haram, makanya dia menjadi haram. Kalau daging bangkai kan memang zatnya haram. Ya, ada hal-hal yang zatnya dia halal, tapi karena mengantarkan kepada yang haram, dia menjadi haram juga. Fa innal hajata tubihuhu, maka yang seperti ini hajah membolehkannya. Contohnya, an-nazar ilal ajnabiyah haramun. Ya, memandang perempuan yang bukan mahram itu hukumnya haram. Ya, memandang perempuan asing, melihat perempuan asing itu haram. Wa tahrimuhu min babil wasail lal maqasid. Dan pengharaman melihat kepada perempuan, ya, perempuan ajnabiyah, itu bukan karena zatnya perempuan itu haram. Ya kan halal dinikahi sama antum ya. Ya, halal dinikahin. Tapi kok dilihat kok nggak boleh. Ya, kalau antum sekedar lihat nggak dinikahin ya nggak boleh. Ya, jadi kan berarti pengharamannya bukan karena zatnya. Kalau seandainya karena zatnya tentu nggak boleh dinikahin kan. Ya, pengharaman memandang kepada perempuan ajnabiyah bukan karena zatnya, tapi karena pandangan itu merupakan perantara kepada hal yang haram. Al-wasail dia, lal maqasid, bukan pada maqasidnya, bukan pada tujuannya. Ya, kan kita punya kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid. Ya, perantara itu memiliki hukum tujuan. Li'annahu wasilatun ilal fahisha. Karena melihat kepada perempuan ajnabiyah itu adalah wasilah kepada al-fahisyah. Nah, itu az-zina. Nah, berarti pengharaman an-nazar ilal ajnabiyah bukan karena zatnya, tapi karena dia wasilah ilal fahisyah. Wali ajli hadha qala al-ulama idha ihtajat ila an yanzura ilaiha at-tabibu lit-tadawi aw ar-rajulu lil-khitbah aw al-qadi li itsbati asy-syahada wa dhalik min al-hajat fala ba'sa. Ya, itulah kenapa para ulama mengatakan kalau ada hajah, kebutuhan untuk melihat kepada perempuan ajnabiyah, maka diperbolehkan. Ya, kapan kebutuhan itu? Ya, misalkan dokter ya ingin mengobati perempuan asing, boleh dilihat. Ya, atau laki-laki yang ingin melamarnya, atau seorang hakim untuk ya memverifikasi persaksiannya. Ya, ini hajah kan namanya. Ya, maka di situ diperbolehkan. Ya, diperbolehkan melihat perempuan asing kalau antum dokter laki-laki antum, ya antum adalah laki-laki dan pada pasien perempuan ajnabiyah, boleh antum lihat di situ. Ya, apakah ini kondisi darurat? Tidak, ini kondisi hajah. Ya, dan hajah dalam kondisi seperti ini diperbolehkan. Ya, kenapa diperbolehkan? Karena melihat kepada perempuan di situ adalah perantara, bukan tujuan. Bukan zatnya yang diharamkan, tapi ya tujuan, wasilahnya. Ya, melihat perempuan itu wasilah. Ini harus dipahami ya, mana yang wasilah, mana yang zat. Baik, contoh yang lain misalkan, lubsul harir. Ya, mengenakan kain sutra. Ya, wa tahrimuhu min babil wasail. Ya, mengenakan kain sutra itu pengharamannya bukan pada zatnya. Ya, bukan pada zatnya. Ya, tapi karena dia adalah wasilah. Walidha abahan Nabi sallallahu alaihi wasallam Zubair lubsahu lil hajah. Oleh karena itu,
Nabi memperbolehkan Zubair untuk menggunakannya karena ada hajah, ada kebutuhan. Ya, jadi kalau ada kebutuhan boleh menggunakan harir itu. Ya. Nah, wadhabitul hajah dan patokannya kapan dikatakan itu adalah hajah, hiya allati yakunu halul insani fiha fi halati juhdin wa masyaqqah. Ya, yaitu kondisi di mana manusia itu, seseorang itu fi halati juhdin wa masyaqqah, berada dalam kondisi juhud, ya, keletihan atau ya kesulitan. Walau tarakaha lam yatarattab ala dzalika halaku nafsihi au ahadi a'dha'ihi. Kalau dia tinggalkan itu, maka tidak akan mengakibatkan kepada binasanya dirinya atau salah satu dari anggota tubuhnya. Nah, kalau tidak dilakukan nggak akan meninggal gitu, maksudnya nggak sampai level meninggal antum. Wahadil hajah, itu namanya hajah. Wa idza zadat ala dzalika, sarat darurat. Ya, kalau hajah bertambah terus, maka itu sampai ke level darurah. Nah, sama dengan masyaqqah itu hajah itu ya. Nah, karena adanya masyaqqah ya, yang kadang timbul pada hajah darurah begitu. Nah, fal hajah hiyal iftikar ila syai' li ajli tawsiyah wa raf'id dhikri wal masyaqqah. Nah, maka definisi yang paling tepat untuk membedakan antara hajah dengan darurah adalah ya, bahwasanya hajah itu al-iftikar, kebutuhan kepada sesuatu ila syai' li ajli tawsi'ah, dengan tujuan untuk kemudahan, waraf iddik wal masyaqqah, dan menghilangkan ya masyaqqah. Ya. Jadi haja itu kondisi di mana kita butuh melakukan sesuatu tapi butuhnya nggak butuh-butuh yang sampai ke perkara darurat. Kita butuh hanya untuk menghilangkan kesulitan saja gitu. Ya, misalkan seorang dokter harus menyentuh pasien perempuan. Ya, bisa nggak tanpa menyentuh? Bisa saja, tapi masyakoh nggak? Masyakoh, gitu. Ya, masyakoh. Nah, itu namanya hajah. Sedangkan daruroh adalah al-hajah al-muji'ah litanawulil mamnu' syar'an. Ya, ya. Jadi kalau daruroh itu perkara hajah al-mulji'ah yang muncul, yang mengharuskan untuk melakukan al-mamnu' syar'an, yang dilarang secara syariat. Nah, jadi di atasnya hajah gitu. Kalau hajah itu sekadar butuh, biar nggak repot aja, itu hajah. Ya, tapi kalau darurat itu menyangkut jiwa, menyangkut nyawa di situ. Kalau tidak meninggal, ya, itu darurat. Ya. Nah, baik, itu yang pertama. Kapan hajah itu membolehkan melakukan hal-hal yang haram. Kemudian yang kedua, idza kanatil hajatu 'amatan likullin nas, fa innaha tubihu al-muharrama. Nah, ya, yang kedua adalah kalau perkara hajah itu ya adalah perkara yang umum. Ya, istilahnya umumul balwa kemarin ya, masih ingat ya umumul balwa di pertemuan sebelumnya. Kalau hajahnya umum untuk seluruh manusia, maka tubihul muharram. Nah, itu memperbolehkan hal yang haram. Nah, kita akan perhatikan sini. Wa qad dzakara ulama'u ala hadza qaidatan mundarijatan tahta qaidah al-masyaqqah tajlibut taysir. Ada sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama yang merupakan cabang dari kaidah al-masyaqqah tajlibut taysir. Mereka mengatakan tunazzalul hajatul 'amatu manzilatad darurah. Para ulama mengatakan hajah yang sifatnya amah, ya, sifatnya umum, tunazzal, ya, ditempatkan ya di tempatnya ad-darurah. Jadi hajah yang amah itu bukan hajah lagi namanya, tapi darurah. Ya, istilah lainnya al-hajah idza ammat kanat kad-darurah. Hajah kalau sudah umum mencakup banyak orang, maka dia masuk ke level darurat namanya. Artinya semua orang ya harus melakukannya. Ya, itu berarti namanya al-hajah al-ammah. Kalau al-hajah al-ammah, maka dia bukan hajah lagi. Dia ditempatkan sama seperti ad-darurah. Paham ini baik-baik. Kalau hajahnya umum, maka dia membolehkan hal yang haram. Contohnya misalkan bai'us salam.
Ya, perhatikan pembahasan ini ikhwan, nanti tanya antum setelah pembahasan ini. Ya. Contohnya misalkan bai'us salam. Bai'us salam itu jenis jual beli ya, dengan cara pembayaran di awal, ya, barang datang belakangan. Ya, normalnya orang jual beli itu ya barang duluan, ya kemudian bayar begitu kan. Tapi ini barangnya datang belakangan. Ya, bai'us salam ini diperbolehkan ya. Ya, bayar duluan kemudian barang datang belakangan ya. Ya, dia adalah baik yang maklum, ya, jual beli yang harus ya pasti barangnya harus pasti kapan diserahkan, oh ya. Jenis barangnya harus ya spesifik, ya. Ya harus sifatnya sama-sama diketahui dan sebagainya. Banyak yang harus ya, syaratnya di situ. Intinya bai'us salam ini ya, bai'us salam ini ya dia merupakan keringanan gitu. Karena dia menyelisih bentuk jual beli yang normal, ya. Waqad 'allal al-fuqaha jawazahu. Para ulama memberikan illah, alasan kenapa dia diperbolehkan, lihajatin nasi ilaih, ya, karena manusia butuh untuk melakukannya. Birogmi, meskipun anna fihi jahalatun fil mabi. Meskipun di dalam bai'us salam itu ada jahalah fil mabi, ya, ketidakjelasan pada barang yang diperjualbelikan. Ya, seorang petani atau seorang tengkulak misalkan mau beli padi dari ya seorang petani. Nanti setelah panen saya serahkan barangnya. Ya, sekarang saya bayar dulu. Ya, ya dia belinya harus jelas tapi berapa ton, misalkan berapa kintalnya harus jelas dan jenis padinya yang ini gitu. Nah, dan waktunya juga harus jelas. Setelah panen, ya setelah panen itu kapan harus spesifik. Nah, berarti di situ kan ada ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan, yaitu padinya. Ya kan padinya sekarang ya masih di sawah, ya. Masih belum jelas kan, ada jahalah di situ. Nah, jadi ya karena bai'us salam ini dibutuhkan oleh banyak orang, ya, maka dia diperbolehkan meskipun ada ketidakjelasan pada jenis transaksinya, ya. Ya, meskipun ada ketidakjelasan. Nah, karena semua orang butuh untuk melakukan bai'us salam ini agar orang tidak terjatuh kepada yang namanya riba, ya. Nah, tidak terjatuh kepada riba. Nah, jelas ya. Nah, syaratnya banyak dalam bai'us salam ini, antum untuk belajar di dalam kitab Al-Buyu' nanti di Fiqh Muyassar. Ya, di antaranya harus jelas spesifikasinya, ya. Pembayarannya harus penuh di awal, tapi ya harus bayar penuh di awal gitu. Nah, bedanya dengan jual beli biasa itu, kalau jual beli biasa kan barang diserahkan langsung ya. Ya, pembayarannya bisa tunai, bisa kredit. Ya, kalau bai'us salam itu pembayarannya harus tunai di awal. Ya, harganya sekian harus bayar sekian. Tuh. Ya, tapi barangnya diserahkan belakangan. Nah, baik. Ya. Kemudian yang kedua al-mabit kharija mina fi ayyam tasyrik. Ya, bolehnya mabit. Mabit itu bermalam ya. Ketika haji atau ketika haji di luar Mina, ya di hari-hari tasyrik. Ya, di hari tasyrik. Hukumnya mabit itu di Mina, tapi kalau ramai ya penuh orang ya itu mabitnya di luar Mina boleh. Nah, ini kan ya hajah amah ini menimpa banyak orang, bukan hanya antum saja. Ya, maka di situ hukumnya perkara darurat, momol balwa. Nah, yang ketiga at-tawaf was-sa'yu ala sathil haram, begitu dalik. Ya, bolehnya tawaf dan sa'i di atas sath. Nah, sathah itu ya bahasa gitu ya. Bagian atap. Bagian atap Masjidil Haram itu ya. Ya, yang melingkar itu ya. Bukan di sekeliling Ka'bah. Ya, tapi di atasnya itu. Boleh tawaf di situ. Ya, kalau di sekeliling Ka'bahnya penuh, ya boleh tawaf di atas itu. Nah, ketika haji biasanya penuh itu. Fahadi hajat wa laysat darurat. Ini namanya hajah bukan darurah. Walakinnaha ubihat li annaha hajatun amma. Ya, tapi ini diperbolehkan karena ini adalah hajah yang umum. Ya, cakup semua orang. Wasawaun kanat hadil hajatu amatan bi kullin nas aw khasan bi taifatin minan nas fahiya amatun li annaha lam tata'allaq bi syakhsin wahid. Sama aja, hajah ini mencakup seluruh orang
atau hanya mencakup sekelompok orang, ya, tetap dinamakan hajah amah. Kenapa? Karena dia tidak terkait dengan satu orang saja. Nggak kayak dokter tadi ya. Kalau dokter meriksa pasien perempuan itu kan hanya si dokter saja yang atau si pasien saja yang terkena pengaruh hukumnya. Nah, ya, tapi kalau ya bolehnya tawaf atau sa'i di atas Masjidil Haram, ya itu ya yang terkena imbas hukumnya banyak orang, bukan hanya satu dua gitu. Maka itu situ di ya kondisikan kondisi darurat. Nah, type itu dia dua kondisi ya pengecualian di mana ya perkara yang darurat ya perkara hajah bisa membolehkan seseorang untuk melanggar hal-hal yang diharamkan. Type visual هنا تفضل. Fadal, ada pertanyaan silakan. Saat Nah, Fadal. ketika mangga Hmm. dibeli gitu, masih di pohonnya, udah dibayar. Kalau jatuh buahnya boleh diambil nggak, Sat? Siapa yang ngambil dulu? Kita yang bukan yang punya pohonnya, Sat. Yang punya pohon. Status pohon mangganya sudah dijual belum? Udah dijual, Sat, udah dibayar sama orangnya. Bayarnya tunai. Ya, Nah, terus ada buahnya yang jatuh. Ya, boleh nggak antum yang jual ambil buahnya begitu? iya kalau jatuh, Sat. Nah, kalau jatuhnya hanya sedikit, artinya tidak mempengaruhi harga dari buah yang dijual. Ya, misalkan buahnya ini kira-kira 100 ya, 100 kilo buahnya. Ya, jatuhnya hanya sebiji, ya antum konsumsi, ya maka tidak masalah. Ya, tidak masalah itu antum ambil. Ya, tapi kalau jatuhnya banyak ya nggak boleh, karena akan mempengaruhi jumlah takaran yang antum jual nantinya gitu. Nah, karena antum bilang ke pedagangnya, ke pembelinya, Anda jual mangga ini ya sejumlah 100 kilo gitu. Ya, gara-gara ada yang jatuh, kemudian antum makan, ya setelah ditimbang pas panen kurang dari 100 kilo. Nah, itu nggak boleh. Berarti ya kalau sekiranya antum ambil akan mengurangi timbangan nantinya, maka nggak boleh diambil yang jatuh itu. Kalaupun mau dimanfaatkan, antum harus minta keridhaan dari si pembeli itu. Karena itu sudah bukan barang antum lagi. Ya, bukan barang antum lagi, tapi antum punya kewajiban untuk ya, tetap menjaga barang itu agar sesuai dengan transaksi di awal. Nah, mafhum? Baik, fadhal. Soal akhir. Nah, yang lain ada pertanyaan silakan. Nah, Fikri, coba jelaskan. Kapan kondisi hajah itu memperbolehkan kita untuk melakukan hal-hal yang haram? Hukum asalnya kan bolehnya melakukan hal yang haram itu dalam kondisi darurat. Nah, sekarang ada kondisi hajah. Ya, kondisi hajah ini juga memperbolehkan kita untuk melakukan hal yang haram itu. Kapan kondisi itu? Jelaskan dengan bahasa antum.
Nah, Fikri, fadal. Nah, Fikri, jelaskan sepemahamannya antum. Ah, Fikri, bisa nggak? Suara antum nggak ada? Gangguan berasal. Baik, nanti antum pakai voice note aja ya. Jelaskan di grup nanti apa yang antum pahami tentang hal itu ya dengan bahasa yang mudah, mungkin bisa membantu teman-teman yang lain untuk memahami. Nanti antum simak rekaman itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan nggak sebelum kita tutup? Yang lain. Ini perkara super penting ini ya, wah, pertanyaan-pertanyaan ya dalam masalah fikih itu pastikan kembalinya ke sini ya. Ini penting sekali ya, mulai dari halaman 80 sampai pardon. Kalau misalnya untuk sholat jamak ketika hujan, kalau ada jedanya agak lama itu gimana, Ustaz? Jeda maksudnya dari Antara maghrib isya. Dia sholat maghrib, terus ada jedanya, zikir, kemudian lanjut sholat isya karena hujan. ya nggak Itu masalah, sholatnya gimana, Ustaz? nggak masalah ya. Kalau itu nggak masalah, itu masalah jamak ketika hujan itu memang diperbolehkan meskipun ada jedanya ya. Nggak mesti habis sholat maghrib langsung hujan ya, ada jedanya. Nah, nggak masalah. Yang tidak diperbolehkan dalam masa jamak ini ya, yang banyak orang ya, bermudah-mudahan orang ya, hujan sedikit langsung dijamak ya, hujan sedikit jamak ya, ya biar nanti nggak sholat isya ya, bukan begitu ya. Ya, yang namanya rukhsah keringanan itu ya diambil seperlunya saja gitu ya, jadi ya, hujannya hujan yang seperti apa dulu gitu, jangan hanya gerimis sedikit gitu. Nah, adapun antum ikhwah yang di ma'had ya nggak ada jamak bagi antum sebenarnya ya. Ya, antum nggak masuk ke dalam kategori jamaah itu sebenarnya. Ya, ini perhatikan ini. Ya, kenapa? Karena antum ya tidak malai masyakoh di situ. Ya, antum tetap datang ke masjid. Ya, tetap datang ke masjid untuk salat. Karena jarak antum ke masjid kan dekat sekali itu. Ya, jamaah itu berlaku bagi mereka yang kesulitan untuk datang ke masjid. Ya, dikarenakan hujan yang deras. Kalau antum mau sederas apapun hujannya tetap ya datang ke masjid. Nah, jangan bermudah-mudahan. Baik, kelas soal akhir.
يوجد سؤال آخر؟ Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Pembahasan ini sangat-sangat penting ya kawan. Ya, banyak orang yang ya menyepelekan juga masalah ini. Dan antum simak kembali pembahasannya, cari referensi dari tempat-tempat yang lain, ya buka kitab-kitab, ya penting sekali untuk antum tahu ini, ya karena nanti antum akan sadar nanti ketika sudah berdakwah di tengah masyarakat, menerima pertanyaan-pertanyaan dari banyak orang, ya titik inti dari pertanyaan-pertanyaan mereka itu salah satunya adalah pada permasalahan ini. Apalagi pertanyaan jamaah itu ya kebanyakan itu berkaitan dengan fikih. Landasan berpikir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan fikih itu ya ini salah satunya. Ini pembahasannya sangat penting. Ini sebenarnya ya, kalau bisa itu dibahas dalam satu ya halakoh yang tersendiri sebenarnya. Ya, saking luasnya pembahasan ini, saking pentingnya. Nah, ya, tapi ini karena kitabnya kitab dasar ya untuk pahami ya sebagaimana yang tertera di kitab saja. Taib naktafi bihada, jangan lupa dimurojah kembali ikhwah, murojah dan murojah terus ya. Ya, manfaatkan waktu dengan baik. Nakhtatim biduai kafatul majlis. Wallahul muwaffiq ila sabilir rasyad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.